Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah sampai di rumah, sudah baru tiba keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memulihkan kesehatan kami, dan akan jumpa lagi kita kita jumpa lagi di Medan, bikin tabligh akbar, kita mainkan lagi tabligh akbar demi menegakkan dinul haq, dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi muharrama wa rasinin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Pada hari ini Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Dari bilik kamar yang kecil ini, dari ruang pengobatan Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, beberapa hari lamanya hamba berada di tempat ini, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba beristirahat. Bukan sakit, tetapi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristirahat dari jerih payah lelah setelah berdakwah berpuluh-puluh tahun. Apa yang kita alami di dalam kehidupan ini hanya 3 faktor utama. Dalam melalui segala bentuk realitas kehidupan kita akan berhadapan dengan 3 fakta utama. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, dan yang ketiga adalah penghakiman. Di balik daripada kehidupan yang kita jalani dalam hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat, tentu berbeda. Kehidupan di dunia ini kita mengalami banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan hidup untuk menuju pada sebuah konsekuensi keimanan yang telah kita ucapkan melalui pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikrar kita 2 kalimat syahadat. Oleh dan sebab itu, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, entah itu berupa nikmat kebahagiaan, diberi kelebihan harta, diberi pangkat dan jabatan, bahkan diberi segala nikmat duniawi, atau sebaliknya, apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, kemalangan, ketimpangan dan lain sebagainya, sakit, penyakit, ujian, bahkan celaka, semua itu adalah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, musibah sekalipun, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kehadiran kami di rumah sakit ini membuat heboh, padahal kami suami istri yang mencari rumah sakit ini berkeliling untuk mencari medis. Dari satu klinik kemudian mendapati rumah sakit ini yang terakhir. Saya bersyukur, alhamdulillah, mulai dari susternya, sekuritinya, sampai kepada dokter-dokternya, alhamdulillah sangat kenal sama saya dan berbuat baik. Mereka melayani kami dengan baik, dan terbukti rumah sakit ini responnya sangat cepat. Kebersihannya, dokter-dokter spesialis begitu cekatan, bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku-pelaku tugas kemanusiaan, sebagai dokter, sebagai seorang medis. Mereka melayani kami dengan baik, dan alhamdulillah dalam waktu yang cepat. Yang tadinya saya sesak napas akibat dari aktivitas yang terlalu berat, berpuluh-puluh tahun, hampir 15 tahun berkeliling dakwah dengan menguras begitu banyak tenaga. Alhamdulillah dengan pemerintah menerapkan proses perjalanan kemiskinan masyarakat atau PPKM, diistirahatkan oleh Allah di rumah sakit. Pemerintah menerapkan PPKM, kesempatan bagi kita untuk beristirahat. Alhamdulillah. Doa jamaah melalui kemampuan para medis, dokter spesial, khususnya penyakit dalam, jantung, alhamdulillah kami sembuh. Ada yang mengatakan, Yahya itu kena COVID dan lain sebagainya. Enggak. Rumah sakit ini
Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini, mulai dari masuk pintu pertama, instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat UGD, IGD, di sana antum-antum akan diperiksa, saudara-saudara, ibu bapak, saudaraku akan di swab test, akan di antigen. Dan setiap orang yang mendampingi pasien harus dites. Kalau terdapat positif COVID-19, COVID, dia tidak bisa mendampingi pasien. Alhamdulillah yang mendampingi saya adalah bidadari saya, istri saya, kurang lebih 3 hari 3 malam. Masih, ini beliau tetap mendampingi saya. Di dalam kamar ini saya sendirian, beliau di luar, karena tidak boleh gabung, karena di dalam aturan protokol kesehatan COVID-19, bahwa orang yang mendampingi pasien itu, dia juga harus negatif dari terkontaminasi, atau apa itu namanya, tidak positif COVID-19. Itulah sebabnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sangat kritis, yang sangat mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mulai dites dari awal saya masuk, saturasi atau ukuran oksigen dalam tubuh saya 97, saturasinya 97, nggak pernah menurun. Padahal saya sebelum masuk rumah sakit ini 2 minggu saya sesak napas bertahan. 2 minggu itu saya melaksanakan aktivitas nggak peduli. Cuma kalau tidur itu, makan tidak teratur, sedikit sekali makan. Pengeluhan ada, tapi saya cuek. Karena saya pikir hidup dan mati saya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mematikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah, kitab muajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab muajalah, sebagaimana waktunya. Itu orang penakut, pengecut, tidak punya iman, sehingga gerakannya pun selalu khawatir, atau tidak bersih hatinya, mencurigai orang. Saya kalau masuk rumah sakit begini nggak peduli. Rumah sakit mau bunuh saya, obat mau bunuh saya, suntikan itu ada beracun atau tidak, yang saya percaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat dari niat manusia. Makanya kalau beriman jangan cuma mulut besar, jangan cuma teori. Lakukan iman itu tanpa makhluk tahu, cukup Allah yang tahu. Berjuang demi menegakkan Islam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan kami di rumah sakit ini. Alhamdulillah saya sembuh. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah sakit ini selalu maju. Haji Abdul Razak yang punya rumah sakit ini sebagai ownernya. Rumah sakit Islam inilah rujukan para ulama-ulama. Jangan terlalu curiga, jangan terlalu suuzon. Hidup dan mati kita bukan kepada obat, hidup dan mati kita bukan kepada COVID, hidup dan mati kita bukan di tangan rezim, hidup dan mati kita di dalam kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan moral sekaligus hadiah memasuki gerbang yang namanya Muharramah awarosinin wajallaha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Mudah-mudahan bulan Muharram ini memberikan dampak positif bagi kita semua. COVID diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekonomi negara maju, masyarakat sejahtera, pemerintah jujur memimpin negara ini, dan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam jaya di masa-masa yang akan datang. Adalah tanggung jawab kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.